Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya dan kelompok 1 akan menjelaskan tentang konfigurasi Samba server. Sebelumnya, Azil sama Regi tidak dapat mengikuti presentasi ini dikarenakan tidak memiliki kuota. Jadi langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, pengertian Samba server. Samba adalah program yang bersifat open source yang memungkinkan untuk berbagi file yang dibagikan di kedua sistem. Anda dapat memiliki server Samba di server Linux yang menampung berbagai file dan folder yang dapat diakses oleh klien Windows. Selanjutnya, fungsinya yaitu menghubungkan antara mesin Linux dengan mesin Windows. Sebagai perangkat lunak, cukup banyak fungsi yang dapat dilakukan oleh Samba, mulai dari menjembatani sharing file, sharing device, PDC, firewall, DNS, DHCP, FTP, web server, sebagai gateway, mail server, proxy, dan lain-lain. Fasilitas pengeremote seperti tadi juga tersedia. Salah satu keunggulan lainnya adalah adanya aplikasi pengaturan yang tidak lagi hanya berbasis teks, tetapi juga berbasis grafis, yaitu SWAT, menempatkan mesin Linux sebagai PDC, seperti yang dilakukan oleh NT dalam jaringan Windows. Jadi langsung saja ke konfigurasinya. Dan ada penjelasannya oleh Fauzan. Jadi langsung masuk ke konfigurasi. Yang pertama dapat langsung menginstal paket dari Samba dan klien Sambanya. Nah, kalau misal udah diinstal, di situ kan tertulis sudah komplit karena memang sudah diinstal. Terus dapat langsung diaktifkan service atau layanan dari Samba ini dengan layanan SMB NMB. SMB untuk Samba dan NMB untuk NetBIOS Manager. Kemudian setelah diaktifkan, dapat langsung di enable. Kemudian setelah di enable dan diaktifkan, izinkan firewall untuk membolehkan layanan Samba masuk ke server dengan menggunakan perintah firewall cmd. Nah, di situ tertulis already enable karena memang sudah di enable. Tinggal di reload untuk menerapkan yang telah dipasang. Terus bisa langsung buka maksudnya directory yang nantinya akan di-share secara bersama. Di sini contohnya ada pada home/share. Di situ kan sudah eksis. Kemudian atur juga untuk hak aksesnya. Di sini hak aksesnya 777 karena untuk sekarang Samba servernya akan menggunakan login anonymous terlebih dahulu. Nah, selanjutnya menggunakan perintah change context dengan tipenya Samba _share _t. Nah,
ini digunakan jika security extended Linux yang digunakan aktif. Kemudian masuk ke file konfigurasi utama pada sambanya. Ada baiknya sebelum masuk ke konfigurasi, sebelumnya dilakukan backup terlebih dahulu. Bisa dengan perintah copy ya. Karena mungkin nanti akan ada kesalahan atau error saat konfigurasi dan akan lebih mudah kalau diulang dari awal. Nah, di sini yang dikonfigurasi ada beberapa. Yang pertama pada bagian global, pada workgroup, pada security juga. Kemudian ada pada host allow, ada 127 titik yang menandakan localhost dan 192.168.43 untuk network yang digunakan pada LAN. Kemudian pada bagian paling bawah bisa digeser ke bawah. Nah, di situ ada namanya folder hikmah. Nah, ini tuh nama folder yang nantinya akan di-share ke Windows. Di situ ada path. Pathnya tadi direktur yang telah dibuat pada home share, kemudian dapat ditulis atau di-write. Jadi juga untuk tamu diperbolehkan all. Kemudian ada create mode, diperbolehkan juga untuk user, group, dan order dan directory modenya juga sama. Kemudian setelah itu save dan restart sama dan network use management. Terakhir dapat dilakukan pengecekan menggunakan Windows R. Nah, kemudian di situ masukkan IP. Tinggal diedit. Iya, tinggal kalau direct. Ini kena guys kaset kan? Guys, nyalakan kan? Auto save kan? Ya, oke, tinggal aja. Mohon maaf tadi laptopnya error. Jadi langsung ke pengujian. Menggunakan Windows R dan tulis IP-nya di situ. IP server. Nah, di situ bisa dilihat ada folder hikmah yang tadi udah dibuat konfigurasi sambanya. Di situ kita juga udah buat satu folder. Kita juga bisa buat lagi. Kita buat
Sija. Ya. Nah, misal di dalamnya juga bisa dibikin file. Oke. Misal di dalam folder Sija, dibuat file txt. Nah. Isinya misal alam. Itu bisa dicek di Linux juga. Share Sija. Nah, di situ ada. Nah, di situ juga udah ada ya isinya. Assalamualaikum. Jadi untuk presentasinya sekian. Intinya Samba server ini merupakan server yang dapat menghubungkan Windows sebagai klien dan Linux-nya sebagai server untuk melakukan file transfer. Samba server juga biasa digunakan untuk menggunakan sebuah file secara bersama dalam server. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq warahmatullahi wabarakatuh.